Hello my students, how are you today? Okay, in this meeting, we are going to study about metode ilmiah dan hakikat ilmu fisika. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu fisika. Nah, sebenarnya ilmu fisika atau sains itu menurut Colette dan Chiappetta itu merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan cara untuk menyelidiki. Sehingga pada fisika itu terdapat proses. Nah, proses ini berhubungan dengan kemampuan. Kemudian produk dihasilkan dari pengetahuan. Dan terdapat sikap. Nah, sikap di sini yang dimaksud adalah sikap atau kemauan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian diselidiki secara ilmiah. Nah, jadi salah satu hal penting dalam fisika atau dalam sains yaitu menunjukkan adanya sikap atau kemauan. Nah, dalam hal ini, sikap atau kemampuan itu menentukan adanya hasil atau produk ilmiah. Jadi di sini Miss ambil kisah dari Newton. Diceritakan waktu itu bahwa si Newton ini mengalami pusing atau sakit kepala sejenisnya sehingga dia memutuskan untuk menghirup udara segar. Nah, jadi si Newton menghirup udara segar, dia duduk di bawah pohon apel. Nah, saat dia duduk di bawah pohon apel, si Newton ini kejatuhan pohon apel. Kalau misalnya saat itu Newton mengambil sikap cuek, sikap acuh, maka tidak ada yang namanya sekarang hukum gravitasi Newton dikenal. Kalau misalnya Newton masih mengambil sikap acuh, tidak mungkin ada satelit, tidak mungkin ada roket, dan belum tentu kita saat ini bisa menggunakan fasilitas internet atau bisa menonton televisi. Nah, itu salah satu berkat dari adanya hukum gravitasi Newton. Nah, jadi waktu itu si Newton berpikir, loh, kenapa apelnya jatuh ke bawah? Kenapa apelnya tidak jatuh ke atas? Nah, itu pertanyaan dari Newton. Hal yang sepele tapi sampai sedetail itu difikirkan. Jadi yang menjadi intinya itu bukan tentang seberapa orang itu bisa mahir dalam suatu materi tertentu, tapi yang menentukan seseorang itu punya karya atau tidak adalah sikapnya terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan dan kreativitasnya. Nah, jadi ada sikap dalam ilmiah. Yang pertama itu fakta. Nah, pada gambar kali ini, fakta itu kenyataan yang sesungguhnya. Oke. Jadi si Newton mengambil fakta, benda atau buah apel jatuh ke bumi. Nah, itu fakta pertama. Kemudian, karena munculnya pertanyaan dan kemudian dilakukan percobaan berulang-ulang kali, muncullah konsep atau abstraksi dari berbagai kejadian atau fenomena. Abstraksinya itu yaitu benda, apel ini kan masanya lebih kecil daripada massa bumi. Benda yang masanya lebih kecil itu akan tertarik ke benda yang masanya lebih besar. Nah, itulah kenapa apel yang jatuh ke bumi. Kemudian, karena adanya konsep, untuk lebih menggeneralisasi konsep, dibuatlah pernyataan matematis. Nah, ini F itu force gaya. Di sini gaya gravitasi. G M1 M2 per R kuadrat. Nah, ini rumus yang ditemukan berdasarkan fakta yang telah dikaji oleh Newton. Kemudian ditemukan rumus F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Kemudian ada ide. Nah, ide ini dimodelkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, memodelkan planet-planet dan tata surya. Jadi planet-planet dan tata surya, kayak planet-planet itu dimodelkan sebagai bola-bola kecil, ada matahari, bola di tengahnya, kemudian ada Merkurius, Venus, bumi, kemudian ada bumi punya bulan. Nah, jadi untuk mengetahui misalnya fenomena gerhana itu menggunakan pemodelan. Kemudian ada prinsip dan hukum. Nah, prinsip itu
aturan dasar untuk menyimpulkan pengamatan yang berkaitan dengan pola atau kejadian. Jadi dalam hal ini Newton itu merumuskan hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton itu membahas tentang gaya tarik atau tolak menolak benda yang bergantung dengan massa dan jarak pisah antara kedua benda. Kemudian ada prinsip dan hukum. Ada teori atau fakta. Nah, ini salah. Teori atau fakta itu penjelasan berdasarkan berbagai pengamatan yang didukung hasil eksperimen. Jadi dalam hal ini bukan hanya karena apel jatuh kemudian tiba-tiba muncul hukum gravitasi Newton, bukan seinstan itu, tetapi ada eksperimen yang dilakukan berulang-ulang. Setelah Newton ada lagi ilmuwan berikutnya yang melakukan eksperimen. Dan setelah eksperimen itu terbukti, makanya ada hukum gravitasi Newton. Kemudian ada hakikat ilmu fisika. Nah, di hakikat ilmu fisika ini sambungannya tadi ada sikap ilmiah yang baik yang dimiliki. Nah, sikap ilmiah itu berupa pengamatan yang tajam, melakukan pengamatan yang hati-hati. Pengamatan dilakukan kalau ada misalnya mengukur suhu, mengukur panjang, nah itu pengukurannya dilakukan dengan akurat. Kemudian objektif. Objektif ini menganalisis kejadian sesuai dengan keadaan sebenarnya, nah itu objektif. Kemudian hasilnya dibuat kesimpulan atau digeneralisasi berdasarkan hasil pengamatan yang telah diuji kebenarannya. Jadi untuk menguji kebenarannya ini dilakukan beberapa kali percobaan. Kemudian kemauan berbagi. Nah, jadi ilmuwan itu setelah melakukan percobaan, setelah melakukan research, itu membagikan hasil karyanya, membagikan hasil penelitiannya kepada ilmuwan yang lain untuk secara terbuka diuji apakah hasil penemuannya itu berlaku bagi keadaan yang lain atau tidak. Kemudian berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka ini jika ternyata ini setelah kemauan berbagi, setelah hasil penelitiannya dibagi, kemudian ada yang tidak sesuai, nah ini memiliki pendapat yang fleksibel, berarti bisa menerima masukan yang baru. Kemudian rasa ingin tahu dan penasaran. Rasa ingin tahu dan penasaran ini harus dimiliki agar tetap ada karya-karya baru. Kemudian metode ilmiah. Nah, ini hal-hal yang ada pada metode ilmiah. Yang pertama, melaksanakan pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan itu dapat berupa, kalau pengamatannya berupa datanya dapat berupa angka, itu berarti pengamatan kuantitatif. Namun kalau pengamatan yang menggunakan alat indera biasanya ini kimia, seperti mencium aroma dari larutan atau melihat perubahan warna larutan. Melihat perubahan warna berarti menggunakan indera penglihatan. Mencium aroma berarti indera penciuman. Kemudian merumuskan masalah. Nah, masalah ini dirumuskan berupa pertanyaan. Ada kajian pustaka atau mengumpulkan informasi. Kemudian membuat hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis atau dugaan sementara ini dari jawaban sementara, jawaban sebelum dilakukan eksperimen. Nah, jawabannya itu untuk menjawab pertanyaan di perumusan masalah. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam menyusun laporan ilmiah. Kemudian membuat hipotesis atau dugaan sementara, melakukan eksperimen. Setelah eksperimen dilakukan, kemudian didapatkan data. Nah, data itu dianalisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berdasarkan pada tujuan atau berdasarkan pada rumusan dari eksperimen. Kemudian, agar hasil yang didapatkan itu valid dan akurat, maka kita perlu melakukan beberapa kali percobaan. Setelah beberapa kali percobaan didapatkan hasil yang sama, maka kesimpulan yang telah ditarik sebelumnya itu merupakan kesimpulan yang valid. Nah, berikut ada beberapa simbol keselamatan kerja di laboratorium. Di sini ada 6 simbol, ada zat yang mudah terbakar beserta
beserta jenis bahan, misalnya ini yang mudah terbakar itu alkohol, bensin, dan cara penanganan jauhkan dari api dan panas. Nah, simbol untuk keselamatan kerja ini perlu diketahui untuk keselamatan kerja di laboratorium. Nah, jadi di buku itu ada beberapa simbol lain. Coba kalian baca dan cari jenis bahan yang termasuk ke dalam simbol itu. Nih misalnya yang di bawah senyawa radioaktif. Nah tapi kalau di fisika SMA belum ada nih menggunakan uranium dan radium. Oke, demikian video kali ini. Miss harap kalian dapat mengerti dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di Google Classroom atau pada pertemuan. Terima kasih.